Siap, Pak. Apa kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, baik semua ya. Sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Mari kita membaca Bismillah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak absen dulu ya. Rifki Maulana, Hadir. Hafid Maulana, Hadir, Pak. Rizwan Fakih, Saifuddin, Hadir, Pak. hadir semua ya. Hadir, Pak. Alhamdulillah ya, hadir semua. Untuk materi yang kemarin, apa materinya? Materi yang kemarin? Sabar. Ya baik, sabar. Apa sih itu sabar, Mas Rifki? Sabar menerima dengan lapang dada, Pak. Ya kalau Mas Saifuddin sabar Menurut saya sabar itu artinya kita bisa menahan emosi, Pak. menahan emosi. Rizwan Fakih? Kalau menurut saya sabar itu kita bisa ikhlas menerima baik itu ujian ataupun musibah. Ya bagus. Hafid Maulana? Menurut saya sabar itu ya menerima dengan rasa yang lemah lembut, Mas, Pak. Itu, Pak. Ya bagus, jawabannya bagus semua. Tepuk tangan untuk kalian. Sabar. Untuk hari ini, ini materinya adalah jujur, jujur dan adil. Perilaku jujur dan adil itu bagaimana? Nanti kita bahas hari ini. Sebelumnya, penalaran kalian itu jujur. Menurut kalian itu apa sih jujur? Dari Mas Rifki dulu. Jujur itu berkata apa adanya, Pak, tidak berbohong. Ya bagus. Mas Hafid, jujur. Menurut saya jujur itu berkata dengan benar, Pak. Mas Fakih. Kalau menurut saya jujur itu berkata sesuai fakta atau kejadian, Pak. Ya bagus. Saya Mas Hafid. Kalau saya sama-sama Mas Fakih, Pak. Ya bagus semua ya jawabannya. Ini jawabannya benar semua. Ini ya jujur itu mengatakan sesuatu apa adanya. Jadi fakta, benar tadi fakta, tidak hoax ya. Hoax biasanya kalau bahasa sekarang ini atau gaulnya hoax ya. Itu. Bahwa apa jujur ini adalah salah satu sifat junjungan kita ya, Nabi Muhammad SAW. Coba sebutkan sifat-sifat Nabi Muhammad apa aja bersama? Sidik, amanah, tabligh, atona. Nah, ini yang pertama yaitu asyik jujur. Nah, ini Rasulullah mengajarkan kita untuk berlaku jujur. Nah, kita sebagai umatnya itu harus mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Nah, ini untuk sifat yang pertama yaitu jujur. Nah, lawan kata dari sifat asyik itu ada yang tahu? Lawan kata atau antonim? Khianat. Hampir benar, tapi belum benar. Tadi asyikku jujur. Jujur itu apa? Apa? Berkata yang sebenarnya. Jadi tidak berbohong. Berbohong itu al-kadhib. Al-kadhib ya. Berbohong, dusta. Ini bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, ayatul munafik. Salah satu tanda-tanda atau ciri-ciri orang yang munafik itu ada 3. Yang pertama, idza hadatsa, ketika berbicara atau berkata itu kadaba, berdusta atau bohong. Terus wa idza wa'ada, ketika berjanji akhlafa, itu mengingkari. Terus yang terakhir wa idza tumina, ketika dipercaya itu khona, malah mengkhianat. Itu hadis riwayat Abu Hurairah. Ini jujur mempunyai beberapa bentuk, diantaranya bisa dibaca Mas Rifki, silakan. Jujur pada diri sendiri antara Jujur pada diri sendiri. Yang pertama bentuk jujur yaitu jujur pada diri sendiri. Disebut pula jujur dalam keputusan. Seorang muslim jika memutuskan sesuatu yang harus dikerjakan, hendaklah tidak ragu-ragu meneruskannya hingga selesai. Yang kedua Mas Hafid. Benar, Pak. Yang kedua yaitu jujur dalam berkata. Seorang muslim jangan berkata kecuali jujur. Rasulullah SAW bersabda, tanda orang munafik itu 3. Jika bicara ia berdusta, jika
jika berjanji yang mengingkari dan jika diberi amanat ia berkhianat. Ya, yang ketiga Mas Rizal Mafin. Yang ketiga, jujur dalam berjanji. Seorang muslim bila menjanjikan sesuatu hendaklah memenuhinya. Jika tidak, dia terkena tanda munafik. Ya, yang terakhir Mas Sabudin, jujur dalam usaha. Jujur dalam usaha, seorang muslim jika menjalin usaha dengan seseorang dapat bersikap jujur, tidak menipu dan tidak curang kepadanya. Ya, itu semua bentuk-bentuk dari kejujuran ada 4 tadi. Yang pertama, jujur pada diri sendiri. Ya, kita sebaiknya bisa jujur dalam diri sendiri ya. Mengambil keputusan itu sesuai dengan apa yang kita inginkan. Jangan asap, ragu-ragu. Itu ragu-ragu itu sebagian dari sifatnya seton ya. Terus apabila kita semua bisa menerapkan sifat kejujuran ini dalam kehidupan sehari, maka kita mendapatkan hikmahnya sendiri, yaitu menenteramkan hati kita dan membawakan berkah, juga termasuk meraih kedudukan orang yang syahid. Ada yang tahu syahid itu apa, Mas Rifki? Mati di jalan Allah, Pak. Mas Afid? Berjuang di jalan Allah, Pak. Mas Rizal Mage? Meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Mas Sabudin? Saya sama Pak, sama Mas Fakir Pak. Semuanya benar ya, syahid. Saya Pak. Syahid, orang yang syahid ini pahalanya, orang yang syahid itu luar biasa. Terus hikmah sikap jujur yang berikutnya yaitu mendapatkan keselamatan. Nah, ini orang yang jujur pasti hidupnya aman, tentram, bahagia, sentosa ya. Keselamatannya terjamin. Karena ini jujur adalah suatu sikap yang dilakukan oleh Rasulullah SAW untuk kita contoh ya, sikapnya beliau. Terus yang kedua itu pengertian adil. Apa sih itu adil? Ada yang tahu adil? Coba Mas Rifki. Adil yaitu memberikan hak kepada orang yang berhak menerimanya, meletakkan segala urusan pada tempatnya. Orang yang adil, orang yang memihak kepada kebenaran, bukan memihak kepada pertemanan, persamaan suku maupun bangsa. Nah, jadi intinya adil itu tidak memihak ya, tidak punya. Seumpama kita punya teman, kalau teman itu kita salah, itu kita bilang salah. Jangan membenarkan orang yang salah walaupun itu teman kita sendiri, ya. Atau bangsa Indonesia, kalau salah salahkan, jangan takut dikeroyok atau yang lain ya. Tetap kalau salah, itu namanya adil, tidak memihak. Terus adil juga memiliki beberapa bentuk. Yang pertama, tolong dibacakan Mas Afid. Adil kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan berarti tidak menyekutukannya dengan apapun dalam ibadah dan sifatnya, menaati dan tidak maksiat padanya, mengingat dan tidak melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta bersyukur tidak ingkar padanya. Nah, ini adil kepada Allah SWT. Bahwasanya kita hakikatnya orang manusia hamba Allah itu adalah bersujud menyembah kepada Allah Subhanahu Ta'ala. Kita jangan sampai lupa bahwasanya kita hidup itu untuk apa? Bukan untuk pacaran ya, bukan untuk main judi, bukan untuk makan-makan, foya-foya ya. Kita harus tahu hakikatnya kita menjadi manusia itu apa, itu mengabdi seluruh hidup untuk Allah. Yaitu bersyukur, menyembah, berzikir kepada Allah. Terus yang kedua Mas Rizal Mafin baca. Adil dalam menghukum setiap orang, memberikan setiap hak kepada pemiliknya. Yang ini ya, adil dalam menghukum setiap orang. Tadi teman kita ada yang mencuri, nah, kita adil bahwasanya kita harus menghukum. Kalau kita berarti bisa mengingatkan teman kita. Kalau nggak bisa, ya dilaporkan kepada pihak yang berwajib. Terus yang ketiga, Mas Sabudin, Tidak adil kepada para istri dan anak, tidak condong kepada salah seorang mereka atau kepada sebagian anak. nah ini ya, kalau besok kita sudah punya istri, anak, ya ini kita juga
harus memiliki sifat adil ini. Apalagi yang istrinya 2, 3, 4 itu kita harus bisa bersikap adil. Adil dalam fisik maupun non fisik ya. Juga jangan sampai kita membeda-bedakan anak ini, banyak terjadi ya. Ini dibeda-bedakan yang satu hitam yang satu putih ya. Ini yang hitam di karepmu lah ngono ya. Dibebasnya pentolan ngono ya. Sing siji ditekok-tekokno, sing yang putih dimanja-manjakan dan lain sebagainya. Terus yang keempat, Mas Rifki tolong bacakan adil. Adil dalam berkata, Pak, tidak bersaksi palsu dan tidak berkata dusta atau kotor. Nah, ini juga adil dalam berkata. Ini harus adil, tidak memihak, tidak memberi saksi yang palsu. Terus yang terakhir adil dalam iktikad, tidak menyakini selain yang benar dan tidak menyanjung sesuatu di luar fakta yang sebenarnya. Terus dari sifat adil ini memiliki gimana? Yang pertama, adil dalam hukum dapat membawa ketentraman jiwa, itu pasti. Kita kalau adil kan berarti tidak ada yang memusuhi ya. Kalau adil, kalau kita berbohong ya pasti timbal baliknya nanti banyak yang memusuhi. Terus yang kedua, akan lebih luas daripada adil, yaitu tengah-tengah antara berlebihan dan mengabaikan, sebagai dua sifat tercela dalam Islam. Nah ini dalam hikmah perilaku adil ini sangat penting ya. Berlaku jujur dan adil ini sangat dianjurkan untuk kita untuk berperilaku tersebut. Nanti kehidupannya insya Allah tentram, aman, damai dan sentosa. Ya mungkin itu saja. Nanti Bapak akan membagikan tugas untuk kalian dikumpulkan minggu depan. Yaitu tugasnya adalah mencari dalil berlaku jujur dan adil. Dalil baik itu hadis maupun Al-Quran. Satu saja. Terjemahannya juga. Nanti dihafalkan, terus distorkan di depan kelas. Ya? Paham? Paham. Ya. Saya akhiri pelajaran hari ini dengan membaca Alhamdulillah. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.